Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Mohon maaf, Tribun Bastory, saking banyaknya program di Tribun Ambon ya. Tenang saja Tribuners, seperti biasa di Tribun Bastory kita spesial membahas terkait dengan kesehatan. Jadi kalian yang sudah pantengin layar monitornya di sore hari ini kami live di kanal YouTube, Facebook fanpage juga, dan saat ini kita juga terhubung di official account-nya Siloam Hospitals Ambon. Mau menyapa dulu selain ada Tribuners, ada sahabat Siloam. Apa kabar kalian? Yang mau hidup sehat, yuk merapat gitu ya. Pasti semua orang pengen sehat gitu. Harus ada langkah-langkah dan waspada juga biar tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Seperti yang kita tahu juga Tribuners belakangan memang ya berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Provinsi Maluku lagi diguyur-guyur hujan ya Tribuners, bahkan ya cuaca kadang-kadang juga tidak bisa diprediksikan, panas, hujan panas gitu kan, tiba-tiba aja banjir. Itu harus diwaspadai. Nah ternyata salah satu penyakit yang sangat harus diwaspadai ketika musim penghujan itu ada yang namanya demam berdarah dengue. Nah ini yang perlu diwaspadai. Kita akan mendengar langsung ya seperti apa penyakit satu ini dan bagaimana cara penularannya hingga pengobatannya di hospital terkecil di Kota Ambon, apalagi Elgan Siloam Hospital Ambon. Dan kita sudah menghadirkan salah satu dokter kece-nya, yaitu Dokter Dian Kisti, spesialis penyakit dalam, yang selanjutnya akan saya sapa. Dokter Dian, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah ya. Thank you sudah mau menyambut undangan kami Tribun Ambon di program kami untuk membahas terkait dengan kesehatan-kesehatan. Dan tentu saja Dokter Dian ini ahlinya kalau kita mau membahas terkait dengan demam berdarah dengue Tribuners. Ini kami akan kasih kesempatan juga nih Dok untuk Tribuners kami dan juga sahabat Siloam, tentunya kalian yang pengen bertanya atau membagikan pengalaman kalian pernah mungkin dihadapkan dengan keluarga atau orang-orang terkasih yang kira-kira ciri-ciri atau indikasi yang dialami pada saat itu sama begitu ya dengan penyakit yang bakal kita obrolkan di hari ini. Dok, ngomongin tentang DBD ya, sekilas kita hanya tahu kalau orang terkena DBD ya digigit nyamuk seperti itu, tapi secara ilmiah sendiri mungkin boleh dijelasin biar Tribuners sama sahabat Siloam bisa paham juga. Iya. Oke, jadi demam berdarah dengue ya. Demam berdarah dengue ini adalah suatu penyakit infeksi sebenarnya dia tuh yang disebabkan oleh virus sebenarnya. Virusnya namanya adalah virus dengue. Virus dengue ini dia penyebarannya atau penularannya itu adalah melalui nyamuk gitu. Jadi dia termasuk penyakit infeksi oleh virus yang disebarkan melalui nyamuk. Jadi si virusnya ini hidupnya di dalam tubuh nyamuk gitu. Nah, tidak semua nyamuk sih sebenarnya bisa jadi tempat hidupnya si virus dengue ini. Nyamuk yang bisa menjadi tempat hidupnya si virus dengue ini yaitu cuma nyamuk Aedes aegypti memang. Gitu. Dan memang yang jadi concern kita sih sebenarnya akhir-akhir ini nih, mulai dari akhir tahun kemarin ini ya, awal tahun sampai sekarang ini angkanya itu untuk penyakit demam berdarah dengue ini terus meningkat. Bukan cuma di Ambon sih, tapi di seluruh Indonesia memang. Mungkin memang berhubungan dengan perubahan cuaca begitu ya. Dari musim kemarau ke musim penghujan begitu. Nah, jadi angkanya itu memang semakin meningkat. Itu bukan hanya di Ambon, tapi di seluruh Indonesia. Di Ambon sendiri memang di Siloam sendiri misalnya nih ya, angka kejadian rawat inap pasien-pasien di Siloam Ambon karena infeksi demam berdarah dengue ini, nah itu juga semakin meningkat. Setiap minggu itu pasti ada aja pasien baru yang dirawat gitu ya, karena infeksi dengue ini gitu. Jadi lagi banyak-banyaknya memang nih, makanya pas nih kalau kita bahas ini sekarang-sekarang ini gitu ya. Dok, kenapa musim penghujan itu sangat rentan untuk kita terkena DBD? DBD ini ya. Jadi tadi kan dia ini penyebarannya melalui nyamuk gitu ya. Nyamuk ini kan nyamuk Aedes aegypti gitu. Nah, si nyamuk ini dia itu senangnya itu tinggal di daerah-daerah genangan air gitu. Nah, genangan airnya itu genangan air di mana? Bisa di mana-mana, genangan air di mana-mana.
di saluran air, pembuangan, terus kemudian di bak mandi atau di kolam-kolam gitu kan, kalau yang di rumahnya ada kolam ikan, kolam apa gitu ya. Nah, pokoknya intinya kalau ada air tergenang, disitulah dia bisa tinggal gitu si jentik-jentik nyamuknya ini. Nah, kan kalau dia musim hujan gitu kan pasti banyak kan akan ada air tergenang gitu ya. Nah, jadi itu makanya kenapa di musim-musim ini tuh angka denggi itu akan semakin meningkat memang gitu. Oke, jadi memang harus waspada begitu ya, Mm-mm. terutama di musim penghujan. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana tips untuk terhindar dari gigitan nyamuk-nyamuk ini. Nah, kalau kita membedakan antara nyamuk yang bisa menularkan DBD itu dan nyamuk biasa nih yang Mm-mm. cuma lewat-lewat doang tapi Iya. dia tidak menularkan DBD. Iya, jadi biasanya sih kalau kita lihat tuh nyamuk Aedes aegypti kan, dia yang bisa menyebabkan penularan si infeksi virus dengue ini ya. Nah, dia ini tuh nyamuknya memang kalau kita mau lihat nyamuk kan kecil sekali gitu ya, tapi tetaplah bisa kelihatan gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu memang bedanya sama nyamuk-nyamuk biasa. Kalau nyamuk demam berdarah ini, si Aedes aegypti ini, dia tuh di bagian tubuh-tubuhnya tuh kayak ada garis putih-putih gitu di sepanjang tubuhnya itu. Dan biasanya dia tuh lebih sering berkeliarannya itu pada saat pagi ke siang hari gitu. Bukan di malam begitu ya, Dok? Jadi dia lebih seringnya pagi siang hari dan nyamuknya itu dia ada garis-garis putih di sekujur tubuhnya. Mungkin itu sih yang bisa kadang kita ngebedain ya sama nyamuk biasa gitu ya. Lalu untuk melihat tanda atau gejala seseorang terinfeksi Mm-mm. DBD itu dilihatnya Hmm. dari mana aja? Jadi karena dia adalah suatu penyakit infeksi virus ya, gejala yang pertama kali timbul itu adalah demam, panas badan. Jadi panas badan yang ciri khasnya nih karena infeksi virus itu adalah panas badan yang dia mendadak tinggi. Jadi tiba-tiba aja nih demam tinggi sampai rasanya kadang bisa sampai menggigil begitu ya. Terus sampai badan pegal-pegal gitu kan, kepala sakit gitu. Dan biasanya demam ini tuh dirasakannya terus-menerus. Jadi dia nggak ada fase di mana demamnya itu turun begitu. Jadi dia mendadak tinggi dan terus-menerus. Biasanya turunnya itu hanya kalau misalnya minum obat penurun demam gitu. Tapi setelah efeknya selesai obatnya nanti dia demam lagi gitu. Itu ciri khas yang pertamanya ya, demam. Terus gejala lain yang bisa muncul sih sebenarnya ya tadi pegal-pegal badan, kemudian sakit kepala. Lalu biasanya tuh sakit kepalanya sampai ke mata-mata gitu, rasanya mata panas gitu sampai rasa sakit di belakang mata gitu. Terus kemudian kita harus kenali nih, ada namanya gejala dan tanda bahaya dari infeksi demam berdarah denggi ini gitu. Nah, biasanya nih kalau gejala dan tanda bahayanya yang pertama, kalau udah ada keluhan misalnya nyeri perut. Nah, nyeri perut hebat gitu ya, terutama misalnya nyerinya di ulu hati, apalagi kalau disertai rasa mual dan sampai misalnya muntah-muntah gitu. Itu tanda gejala bahayanya salah satunya. Terus kemudian tanda gejala bahaya yang lain adalah kalau misalnya ada perdarahan misalnya. Nah, ini yang sering sekali terjadi kadang-kadang ya, seperti bintik-bintik merah di kulit. Itu mulai dari yang paling sederhana gitu. Yang lainnya yang kadang suka bikin panik itu kalau misalnya gusi berdarah, mimisan gitu. Dan perdarahan yang lain yang ditakutkan kalau misalnya sampai perdarahan di saluran pencernaan. Misalnya pasien nanti ada muntah hitam, BAB hitam gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya yang harus dikenali. Dan kadang nih perjalanan virus ini kalau misalnya dia udah sampai ke fase kritisnya, nah itu bisa sampai pasien itu datang dengan kondisi biasanya lemas gitu. Lalu Dok, kalau kalau demam nih ya, Mm-mm. kebanyakan orang menganggap ya udah cuman demam, minum Mm-mm. obat penurun Demam. demam, besoknya bisa beraktivitas kembali karena seperti yang tadi Dok sampaikan, demam itu turun kalau minum obat penurun demam Mm-mm. begitu. Lalu di kondisi seperti apa baiknya si pasien ini langsung merujuk ke fasilitas kesehatan? Iya, biasanya nih jadi kita nih bilangnya ada fase-fase kritis pada infeksi virus dengue ini ya. Biasanya ini terjadi mulai hari ketiga demam. Hari ketiga demam dan bisa berlangsung sampai hari ketujuh dan saat-saat ini sih dia lebih seringnya sampai hari ke-9 gitu fase kritisnya dari infeksi dengue ini. Nah, jadi dari hari ketiga sampai hari ke-9 itu dengue ini masuk ke fase kritis kita bilangnya.
Nah, jadi ketika misalnya nih kita sudah merasakan demam, panas badan, terus dia terus-terusan panas badannya kan, cuma turun misalnya kalau minum obat demam aja. Nah, sampai 3 hari gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini sih kita salah satu udah harus curiga, jangan-jangan kita kena demam berdarah gitu ya. Jangan-jangan kita kena virus denggi nih, infeksi virus denggi. Baiknya sih kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, minimal kita bisa dicek kayak HB, trombosit begitu ya. Nah, untuk dievaluasi nih kira-kira ada nggak ke arah demam berdarah tadi gitu. Kalau di Sulawesi Hospital sendiri, kebanyakan pasien datang dalam kondisi yang seperti apa atau fase yang mana? Mhm. Jadi macam-macam ya. Kadang tuh pasien lebih sering memang datang itu di hari-hari dari hari ketiga ke atas gitu. Jadi ketika dia merasa demamnya itu udah kenapa kok nggak membaik gitu, atau dia ngerasa demamnya sih udah turun tapi kok malah lemes gitu ya. Nah, biasanya pasien datang di fase itu gitu. Atau bisa juga sih ada yang datang di fase demam hari kedua, hari pertama demam saat demam tinggi sekali kan karena mungkin merasa apa? Ya karena sangat ngedrop kondisinya dengan demam yang sangat tinggi gitu. Akhirnya dia datang di hari pertama kedua demam ada. Tapi banyaknya sih hari ketiga ke atas gitu. Oke, Tribuners, kalian yang mau bertanya boleh langsung saja di comment section ya, baik juga untuk sahabat Siloam melalui Instagramnya. Nanti akan kami bahas langsung dengan Dokter Dian di sini. Dok, seperti biasa di Tribun Best Story spesial membahas tentang kesehatan itu kami selalu menyiapkan fakta mitos begitu ya, Iya. untuk kita langsung konfirmasi bersama dengan Dokter Dian. Nah, di sini kami punya beberapa, mungkin kami langsung konfirmasi. Untuk fakta atau mitos yang pertama, manusia akan terinfeksi setelah digigit semua jenis nyamuk. Nah ya, jadi kalau ini ya mitos ya, kan tadi saya udah jelasin ya. Jadi kalau demam berdarah denggi ini, infeksi virus denggi tadi nyamuknya hanya satu, yaitu si Aedes aegypti tadi. Gitu. Jadi nggak semua jenis nyamuk ya. Oke, jadi waspada aja kalau digigit nyamuk dengan ciri-ciri seperti yang tadi disebutkan, Belang-belang. belang-belang gitu Iya. ya. Sama Dokter Dian itu langsung kalian harus melakukan langkah-langkah pencegahan kalau masih bisa. Nanti kita tanya lagi masih bisa bagaimana pencegahannya. Oke, yang kedua Dok, DBD hanya terjadi sekali seumur hidup. Fakta mitos? Mitos. Jadi DBD ini, infeksi virus denggi ini kita bisa kena beberapa kali dalam seumur hidup kita. Karena si virus denggi ini tuh dia banyak tipenya. Ada tipe, kita sebutnya kalau dalam ilmu kedokteran ya, ada denggi virus tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Jadi seumur hidup kita tuh kita bisa sampai 4 kali terinfeksi denggi ini, bahkan lebih gitu. Karena ketika kita terinfeksi virus denggi, misalnya denggi tipe 1 gitu ya. Nah, memang kan tubuh kita ini akan membentuk kekebalan terhadap si virus denggi tipe 1. Jadi kalau seandainya nanti kita digigit nih sama nyamuk Aedes aegypti lain yang dia di dalam tubuhnya itu mengandung virus denggi gitu ya. Setelah kita terinfeksi virus denggi misalnya. Nah, kita masih bisa kebal gitu dalam waktu biasanya tuh 2 bulan sampai 6 bulan gitu. Tapi setelah itu kekebalan itu akan hilang dari dalam tubuh kita. Nah, jadi ada kemungkinan kita bisa terkena lagi virus denggi yang lain. Jadi gitu. kekebalan tubuh itu dia bertahan beberapa bulan begitu Setelah ya? terinfeksi Setelah terinfeksi. yang pertama misalnya. Nah, tapi nanti setelah itu kekebalan itu akan hilang gitu kan secara natural. Kemudian akhirnya kita rentan lagi terinfeksi untuk virus denggi yang lain, tipe yang lain atau bahkan tipe yang beberapa sama. tipenya begitu Iya, ya. gitu. Oke Dok, yang berikutnya waspada saat waspada saat demam turun. Itu ya. Kalau itu fakta. Jadi tadi yang saya bilang kan infeksi virus denggi itu dia ada fase kritis kita bilangnya. Fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Ada 3 fase. Nah, fase kritis ini dimulai tadi pada hari ketiga sampai hari ke-9 demam kalau sekarang. Nah, pada fase kritis ini biasanya ditandai itu awalnya justru dengan saat demamnya mulai turun gitu. Jadi biasanya nih orang-orang mulai kayak, oh demam saya udah turun kok dok gitu kan. Udah kadang ngerasa agak enakan gitu. Tapi sebenarnya justru itu kita malah memasuki fase yang kritisnya gitu. Nah, pada fase-fase kritis ini dia yang bisa terjadi adalah yang paling ditakutkan itu akan jatuh ke demam berdarah denggi yang derajat berat. Derajat berat ini dalam artian nanti dia bisa tekanan darahnya turun gitu. Atau yang kita bilang dengan shock
gitu ya. Nah, inilah yang kita takutkan pada penyakit denggi sebenarnya. Ini yang sering menyebabkan kematian pada penyakit demam berdarah. Oke, Gitu. jadi alangkah baiknya memang melakukan rawat inap misalnya di rumah sakit dan dilakukan observasi sama dokter yang ahlinya di situ begitu ya, Iya, saat betul. melihat perkembangan sampai demamnya turun, ternyata ini kita udah sampai di tahap ini nih dan langkah pengobatan selanjutnya itu seperti apa begitu. Iya, Kalau di betul. rumah kan diam-diam aja dan demamnya Iya, turun udah bisa beraktivitas seperti biasa, padahal malah itu puncaknya seperti yang tadi iya, disampaikan betul. oleh dokter. Oke, berikutnya hanya anak-anak yang dapat terkena demam berdarah. Apakah Nah, mitos? itu mitos jelas. Jadi yang bisa kena demam berdarah itu semua usia, dari usia anak, usia dewasa muda, usia lansia pun masih bisa kena. Jadi usia lanjut usia nih masih bisa kena. Tapi memang angka kejadian demam berdarah denggi derajat berat itu lebih sering terjadinya pada usia anak-anak gitu. Dan yang kedua, pada usia lansia justru juga demam berdarah itu bisa menyebabkan kondisi yang sangat berat pada dua kelompok usia tersebut gitu. Jadi bukan cuma anak-anak ya, semua kalangan usia bisa gitu. Oke, selanjutnya mencegah demam berdarah hanya perlu fogging. Nah, Fakta mitos. itu juga mitos. Jadi Faktanya seperti apa nih? faktanya banyak sekali nih pencegahan demam berdarah ya. Ini menjadi PR sih memang bagi para tenaga kesehatan ya, karena angka kejadian demam berdarah itu, kita ini sebagai Indonesia sebagai negara tropis itu merupakan negara yang endemis untuk demam berdarah ini. Jadi demam berdarah itu akan terus ada memang di Indonesia ini, tapi bagaimana kita mengendalikan kan angka kejadiannya supaya tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi caranya yaitu kita adalah mencegah penularan dari demam berdarah ini. Kan tadi karena menularnya kan lewat nyamuk nih, nyamuk Aedes aegypti kan. Nah, kita tahu tadi si nyamuk ini kan dia sukanya di genangan-genangan air. Nah, berarti salah satu nih pencegahan untuk kita istilahnya nih mencegah si demam berdarah ini adalah menghilangkan tempat hidupnya. Salah satunya gitu. Yang pertama ya, tempat hidupnya tuh dalam artian karena dia sukanya di genangan air, dia jangan sampai ada genangan air di lingkungan rumah kita gitu. Kalau misalnya genangan air, dok kan ember di kamar mandi, bak mandi itu kan genangan air juga. Nah, makanya itu kenapa harus selalu tertutup gitu. Jadi air di kamar mandi, di penampungan gitu ya. Terus air di mana lagi? Di penampungan di toren yang misalnya untuk kita sehari-hari kan ada juga penampungan air kan yang besar itu. Nah, itu harus selalu tertutup. Di kamar mandi harus selalu tertutup. Terus kadang-kadang juga ada yang simpan air minum di dalam jerigen besar gitu kan. Nah, itu juga harus selalu tertutup gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk mencegah si nyamuknya itu bisa berkembang biak di situ kan. Nah, kemudian nyamuk juga suka ya kalau tempat-tempat yang kotor gitu ya, yang istilahnya banyak tumpukan-tumpukan gitu ya. Jadi hindarilah menumpuk barang-barang di sekitar rumah gitu ya. Karena nih misalnya sampah aja ya, sampah kita ada sampah yang ditumpuk-tumpuk di rumah, sampah yang kaleng gitu kan, dia bisa kalau ada hujan dia menampung air. Nah, nanti yang ada air yang tertampung di sampah-sampah itu juga nanti bisa jadi tempat hidupnya si nyamuk. Atau yang beraktivitas di luar saat hujan-hujan seperti ini dan pulang bajunya basah gitu ya, digantung aja tuh udah kayak nyamuk-nyamuk yang Banyak. nempel Iya. di situ. Iya, terus kemudian mungkin kalau ini ya, apa nih kayak penampungan air kamar mandi harus sering-sering dikuras. Karena kita nggak tahu tuh ada jentik-jentik di bawahnya. Oke, Tribunas. Mau bertanya silakan ke kolom komentar. Nanti akan kami bahas bersama dengan Dokter Dian. Ya, ada yang bertanya di fanpage ini. Oh, ada yang bertanya? Iya. Selamat sore untuk Tribunas yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dokter bisa sambil minum dulu. Ada Christian. Halo Christian, selamat sore. Bertanya, kalau penyakit malaria samakah dengan demam berdarah? Iya. Kalian yang mau bertanya setelah Christian boleh banget nanti di kolom komentar. Iya, jadi kalau malaria itu beda sama demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah itu kan tadi virus ya. Kalau malaria itu kita sebutnya parasit. Tapi memang sebenarnya sama-sama nih penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk
gitu. Cuma beda nyamuk ya. Kalau demam berdarah kan nyamuknya Aedes aegypti tadi. Kalau malaria ini kita sebutnya nyamuknya Anopheles gitu. Nah, terus kalau malaria ini dia tuh kejadiannya khas gitu ya. Jadi dia tuh hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu gitu. Jadi dia benar-benar endemis di suatu daerah gitu. Kalau untuk Ambon sendiri sih, kota Ambon ya. Kota Ambon tuh sudah kita bisa bilang kejadian malaria yang asli berasal dari kota Ambon itu sudah tidak ditemukan memang. Biasanya kalau ada pasien malaria nih di kita gitu ya di Ambon, pasti dia memiliki riwayat berpergian dari luar kota gitu. Paling sering itu adalah dari daerah tetangga kita nih, Papua sana. Itu angkanya masih sangat banyak kalau di sana. Nggak pernah habis kalau di Papua memang gitu. Oke, jadi terutama untuk kalian yang melakukan perjalanan ke luar Ambon ya, seperti yang disebutkan oleh Dr. Dian, bahwa kasus untuk malaria sendiri di kota Ambon itu tidak ada ya, kecuali untuk pelaku perjalanan dari luar daerah. Nah, ini patut diwaspadai. Jadi kalau kalian sudah dari daerah-daerah yang zona merah tadi disebutkan, langsung pemeriksaan diri dulu deh daripada lama-lama gitu Kalau ya. ada gejala terutama ya demam kan Ya. gejalanya sama. Baik. Oke, Tribuners bisa dilanjutkan lagi buat kalian sahabat Siloams juga yang mau bertanya di comment section. Boleh banget. Nah, Dok, tadi kita udah bahas tentang pencegahannya ya. Lalu Oh iya, sebenarnya sih ada pencegahan yang belum saya sebut nih. boleh, Dok. Jadi tadi kan pertama adalah mencegah si penularannya itu ya. Tadi kan mitosnya tuh fogging cuma fogging yang bisa mencegah demam berdarah gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kan banyak ya. Salah satunya tadi adalah tempat hidupnya itu yang kita harus berantas gitu ya. Nah, dengan mencegah terbentuknya genangan-genangan air, membersihkan genangan air secara teratur gitu kan, menguras bak mandi, kolam ikan, pokoknya yang ada kolam-kolamnya lah gitu ya. Nah, terus fogging itu dia juga salah satu caranya. Fogging itu dia akan membunuh jentik-jentik nyamuknya gitu ya. Nah, terus cara yang kita lagi booming nih sekarang sebenarnya, yang pasti banyak jadi pertanyaan nih ya, yaitu adalah vaksin demam berdarah. Oke. Jadi baru-baru ini nih sebenarnya sudah lama ya, tapi baru mulai istilahnya dikenal lah di kita ya di Indonesia ini itu adalah vaksin demam berdarah gitu. Nah, jadi si vaksin demam berdarah ini ternyata dia setelah melalui berbagai macam uji coba, uji klinis gitu ya, dia ditemukan bermanfaat bisa mencegah demam berdarah dengan memberikan kekebalan terhadap demam berdarah untuk diri kita tuh sampai seumur hidup gitu. Jadi si vaksin demam berdarah ini diciptakan oleh para ilmuwan itu dari virus demam berdarah yang sudah dilemahkan gitu. Nah, virusnya ini, semua virus demam berdarah kan tadi ada 4 tipe. Jadi ada 4-4-nya di dalam satu vaksin ini. Sehingga ketika kita divaksin demam berdarah, tubuh kita nih akan menciptakan kekebalan terhadap keempat tipe virus demam berdarah tersebut Apa gitu. nama vaksinnya? Namanya vaksin denggi. Vaksin dengue. Nah, ini bisa didapatkan istilahnya siapa yang bisa gitu kan nanti pertanyaannya ya. Ya. Siapa aja yang bisa dapat nih vaksin demam berdarah ini? Semuanya bisa dari umur 6 tahun, anak-anak sampai usia 45 tahun masih bisa. Baik. Apakah itu juga tersedia di Siloam Hospital Ambon untuk Ada. vaksin? Ada kita di Siloam. Ya. Baik. Lalu bagaimana pengobatan sejauh ini ya untuk pasien-pasien DBD di Siloam Hospital Ambon? Iya, jadi kalau untuk pengobatan pasien DBD nih yang kita mesti pastikan adalah asupan cairannya sebenarnya. Nah, jadi asupan cairan pasien itu harus tercukupi. Karena tadi pada fase kritis itu yang kita takutkan adalah pasien ini akan jatuh dalam keadaan shock kan, tekanan darahnya turun gitu. Nah, ini yang akan sering menyebabkan kematian nantinya, terutama pada anak-anak dan pasien lanjut usia tadi ya. Nah, jadi asupan cairan harus dipastikan tercukupi. Nah, kalau pasien ini dirawat di rumah sakit gitu ya, dia akan dilakukan pemasangan cairan infus pastikan ya. Nah, itu yang akan memastikan asupan cairan cukup melalui infus. Tapi pasien tetap secara asupan oralnya harus tetap ada gitu ya. Jadi jangan dia merasa saya kan udah diinfus jadi nggak perlu minum lagi lah. Ya enggak ya, tetap harus dia minum yang banyak ya.
Nah, kemudian nanti di rumah sakit dia akan dilakukan pemantauan tekanan darah, tanda-tanda vitalnya gitu ya untuk mendeteksi tadi apakah terjadi shock atau tidak kayak gitu. Itu makanya kenapa memang baiknya sih dirawat di rumah sakit kalau memang dalam fase kritis tadi, atau misalnya nih ada juga sih demam berdarah, demam denggi yang tidak perlu dirawat inap gitu. Seperti Ya, itu seperti tadi, kasus-kasus yang demam dengginya masih derajat ringan dan tidak ada gejala-gejala yang kita bilang tadi warning sign gitu. Jadi tanda bahaya tadi ya, seperti tadi nyeri perut hebat, mual-mual, muntah-muntah, tanda perdarahan gitu ya, lemas badan. Nah, kalau ada itu semua, itu sudah wajib sebenarnya sih untuk rawat inap gitu. Tapi kalau tidak ada, pilihannya bisa tidak dirawat inap gitu. Tapi memang dengan pemantauan, biasanya sih baiknya pasiennya datang setiap hari untuk mengecek ke laboratorium ya, misalnya untuk mengecekkan bagaimana perkembangan trombositnya gitu ya, HB-nya, hematokritnya gitu ya. untuk mendukung pengobatan ini di Sloan Hospital Ambon punya fasilitas apa aja, Dok? Jadi kalau untuk mendukung ini semua sih fasilitas rawat inap kita lengkap ya. Jadi untuk pemeriksaan demam berdarahnya kita punya semua. Terus kemudian eh, untuk obat-obatan yang dibutuhkan kan sebenarnya kita hanya membutuhkan cairan yang cukup tadi ya gitu. Nah kalau di rawat inap sih ya itu sih paling. Jadi intinya sih kita nggak butuh obat yang kayak misalnya antibiotik, antivirus begitu, tidak ada. Karena ya tadi dia sebenarnya akan sembuh dengan sendirinya, tetapi memang perlu kewaspadaan pada fase kritis gitu. Jadi nggak ada obat-obatan khusus yang diberikan, tapi memang cukup dengan tadi memastikan asupan cairan dan pemantauan yang ketat terhadap tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah tadi. Gitu. Baik. Oke, Tribunes, apakah ada pertanyaan lagi? Kita boleh ke kolom komentar yang mau bertanya, silakan banget ya. Dari sahabat Siloam juga apakah ada pertanyaan? Oke, Dok, tadi sudah dijelasin juga ya cara waspadainya seperti apa dan juga pengobatan bagi yang sudah terkena DBD di Kota Ambon atau Provinsi Maluku tuh boleh banget ya langsung membawa diri atau melarikan keluarga atau orang-orang terkasih kita ke Rumah Sakit Siloam Ambon Tribuners yang lokasinya tuh ada di sangat lihat langsung. Dia sangat mencolok dari sini ya, Paling tinggi ya. sangat tinggi. Udah mau menyamai ikon kita. Ada pertanyaan di kolom komentar? Atau mungkin ini mengenai vaksin kali ya. Nah, itu dia. Ya. Vaksinnya soalnya kan masih baru nih. Pasti masih banyak sih yang apa istilahnya ya, takut-takut gitu ya, kayak aduh nanti kalau saya vaksin lagi, gitu. vaksin lagi, masih trauma sama vaksin momen COVID gitu ya. kemarin ya. Terus ini harus vaksin lagi gitu ya. Mungkin masih banyak yang ragu-ragu nih. Saya harus vaksin DBD nggak? Harus vaksin apa? Boleh nggak ya? Saya umur segini vaksin gitu. Atau boleh nggak? Saya udah pernah kena demam berdarah nih dok, terus saya vaksin lagi gitu kan? Pasti masih banyak yang jadi pertanyaan lah intinya tentang vaksin ini gitu ya. Jadi kalau untuk vaksin demam berdarah nih, tadi misalnya nih ada boleh nggak pada pasien-pasien yang sudah kena demam berdarah gitu kan? Jawabannya boleh sekali. Jadi yang tadi saya bilang, ketika kita terinfeksi virus denggi, itu kan virusnya kita nggak tahu tipe yang mana. Kan dia ada 4 macam tipe kan tadi ya, tipe 1 sampai tipe 4. Nah pada saat kita terinfeksi virus, kita tuh kemampuan laboratorium di Indonesia itu belum bisa sampai mendeteksi intinya ya, tipe virus mana yang kita kena gitu. Nah jadi terus kekebalan yang terbentuk setelah kita terinfeksi virus denggi secara alami itu dia hanya terbentuk selama 2-6 bulan. Setelah itu kekebalannya akan hilang secara natural juga. Nah sedangkan kan ada kemungkinan kita bisa terinfeksi lagi untuk yang kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Dan biasanya tuh ketika kita terinfeksi untuk yang kedua kalinya, kondisinya itu akan lebih berat daripada infeksi yang pertama gitu. Nah itulah kenapa vaksin virus denggi ini bisa diberikan kepada siapapun orangnya yang sudah pernah terinfeksi virus denggi tadi. Apakah termasuk pada anak seperti pertanyaan salah satu sahabat Siloams di official account-nya, Kak Papeda Dingin ya. Oh namanya Pak Beda nih.
Enak ya papeda dingin sih. Tapi kalau saya lebih suka yang anget sih papedanya. Papeda anget. Kalau dingin tuh udah kayak mau makan udah Jelly kenyang gitu ya, banget kayak jelly. Cepat kenyang. Oke, setelah ini Ya nanti habis ini papeda. itu udah enak Oh iya, belum pernah itu tuh, belum kesampean. ada kuah kuningnya. Iya, makanya kata orang sih enak ya di sana. Banget papedanya terbang. Oh dia, oh ya, saya pernah lihat videonya. Dia buat terus dilempar. Iya iya. Kembali ke vaksin. Heeh. Oh jadi gimana tadi pertanyaan papeda dingin? Maksudnya papeda dingin tadi nanya apa ya tentang vaksin jadi lupa. Apakah vaksin DBD itu juga efektif untuk usia anak? Oh bisa efektif. Jadi tadi yang saya bilang usia anak memang bisa dimulai dari umur 6 tahun. Tapi memang alangkah baiknya sih sebelum vaksin nanti konsultasi dulu ke dokter spesialis anaknya ya. Jadi bisa diberikan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terjawab ya untuk papeda dingin sudah membuat kita ngiler di dunia. Iya. Oke. Ada lagi dari Kak Kiki yang bertanya, DBD itu jangka waktunya 7 hari, apakah lewat dari 7 hari tersebut sudah sembuh total? Iya. Gitu dok? Jadi bukan 7 hari ya. Ini langsung diklarifikasi sama dokternya. Memang kalau dulu tuh kita bilangnya ilmu-ilmu DBD yang terdahulu gitu ya. DBD itu dibilangnya masuk fase kritis itu demam hari ketiga sampai hari ketujuh gitu. Jadi lewat hari ketujuh tuh udah lewat masa kritisnya. Tapi tren yang berkembang akhir-akhir ini masa kritisnya itu memanjang biasanya. Sampai hari ke-9 itu pasti masih bisa jatuh di masa kritis gitu. Nah nanti pada saat hari ke-9-nya lewat, nah itu baru mulai bisa akhirnya terjadi perbaikan. Makanya itu yang kita bilang tuh DBD itu tuh kayak demamnya tuh demam tapal kuda gitu. Jadi dia di hari-hari awal dia nanjak tinggi begitu, terus pada hari ketiga pada saat dia masuk fase kritis dia turun begitu, terus nanti dia stabil suhunya nggak demam-demam. Makanya kita bilang kayak ini pasiennya kayak merasa baikan gitu kadang, padahal ini masuk fase kritisnya, terus nanti naik lagi demamnya, nah terus baru turun lagi demamnya. Jadi kayak bentuknya kan kayak tapal kuda begini ya. Nah kalau dulu tuh sampai hari ke-7 batasannya, tapi sekarang itu bisa sampai hari ke-9 gitu. Hari ke-9 demam tuh artinya hari ke-9 tuh hari ke-9 demam ya, bukan artinya misalnya kita demam hari Senin mulainya nih Senin pagi gitu. Terus hari Rabu kita bawa ke rumah sakit. Nah, jadi hitungannya dari hari Rabu itu bukan, tapi dari hari Senin pada saat awal pertama kali demam. Nah, itu. Jadi kita harus ngitungnya tuh dari situ gitu. Udah masuk fase kritis belum nih? Udah masuk hari ketiga belum? Yaitu dari awal pertama kali demam. Alasan sebelum didiagnosa itu sama perawat atau dokter ditanyain ya udah berapa lama nih demamnya? Iya, dari kapan harus gitu? jujur ya, dok, harus ya? Jujur. Dari kapan gitu Dari kan? kapan? Harus jelas. Sampai jam-jamnya nih harus jelas kan? Senin pagi, Senin siang, Senin malam gitu. Karena kan nanti hitungan harinya jadi beda kan? Atau jangan harus jujur ya dok ya, karena sebagian mereka yang pengen males banget di rumah sakit atau takut dan segala macamnya itu memberikan penjelasan data itu kadang-kadang ada yang tutup-tutupin. Iya gitu. betul. Jadi harus jujur kalau mau cepat sembuh ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaannya baik di kanal YouTube, Facebook fanpage ataupun di official account-nya Silom Hospitals Amben Tribuners. Wow. Nggak kerasa kita udah di menit ke-40 pas dari pukul 3 sore hari ini. Dok, boleh kasih nasihat gitu ya biar orang Ambon ini jangan pada batuk gitu ya kalau dikasih nasihat biar tetap sehat gitu ya. Bagaimana caranya biar kita semua bisa terhindar dari yang namanya penyakit DBD selatan. Ya, jadi terakhir ya, kata terakhir ya nih untuk pencegahan gitu ya. Demam berdarah ini ya intinya kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kan ya. Karena tadi si DBD ini dia berhubungan dengan nyamuk Aedes aegypti yang senangnya tadi di genangan-genangan air gitu. Jadi kita harus mencegah terbentuknya genangan air di sekitar kita, menutup genangan air yang memang istilahnya tidak bisa terhindarkan gitu ya, seperti tadi penampungan air bersih. Walaupun dia bersih tapi dia bisa jadi tempat hidup DBD juga gitu. Jadi kita tutup penampungan air, kemudian kita kuras penampungan air yang seperti kamar mandi, kolam-kolam begitu ya. Nah, kemudian pencegahan yang memang sebaiknya dilakukan yang baru-baru ini tadi yang saya bilang itu ya, baru-baru ini mulai booming itu adalah
vaksinasi demam berdarah gitu ya. Jadi bukan cuma COVID yang kita vaksin gitu ya. Nah, tapi demam berdarah ini juga penting untuk dilakukan vaksinasi. Ini demi mencegah kita untuk terinfeksi demam berdarah, atau kalau misalnya kita terinfeksi, mencegah kita supaya tidak jatuh dalam kondisi yang berat begitu. Jadi itu adalah manfaat vaksinasinya ya. Oke. Tribuners, semoga bisa diimplementasikan ya nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh Dokter Dian, dan amit-amit kalau ada di antara kalian yang terkena Demam demam berdarah, jangan ragu untuk berobat ke Siloam Hospitals Ambon, karena seperti yang kita tahu Siloam Hospitals Ambon memiliki fasilitas yang sangat mumpuni dengan tenaga dokter dan medis lainnya yang kece banget. Tribuners, pelayanan juga oke. Jadi tunggu apa lagi untuk kalian, jangan pernah ragu untuk berobat ya. Oke, akhir kata saya Ajeng Hatalia dan narasumber kece saya Dokter Dian Tribuners yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih Dok sudah hadir di Tribun Bastory spesial untuk membahas kesehatan. Di hari ini kita bakal jumpa lagi di kesempatan lainnya Dok ya. Jangan pernah bosan-bosan kalau kami undang untuk ngobrol di Tribun Bastory. Sambil makan papeda dingin nanti ya. Sambil makan papeda dingin kapan-kapan. Oke Tribuners, selamat melanjutkan rutinitas Anda. Semoga hari ini berakhir dengan aman gitu ya, pekerjaannya tuntas, deadline-nya terpenuhi, dan tentu saja kita sehat. Sampai jumpa dan aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi